Shalom adik-adik, sukacita sekali bisa berjumpa lagi dengan adik-adik semua dalam acara Tori, Today Story. Hari ini Kak Melisa punya cerita yang seru nih. Judulnya, Gary si cepat berputus asa dan Fanny si pantang menyerah. Apa kalian sudah siap mendengar ceritanya? Ayo duduk yang manis dan kita dengarkan sama-sama ya. Gary disuruh ibunya pergi ke pasar, tetapi ia merasa segan. Bu, kan kemarin baru hujan lebat. Pasti air sungai meluap dan tak bisa dilalui, katanya. Bisa, pergilah kau Gary. Jualah mentega itu di pasar dan belilah tepung dengan uang yang kau terima. Ibu sudah kehabisan tepung dan roti kita sudah habis. Pergilah nak. Gary mengeluh. Ia tak punya pilihan lain. Dibawanya keranjang yang telah disiapkan ibunya. Lalu ia pun berangkat dengan terpaksa. Jalan yang dilaluinya becek dan berlumpur. Maka Gary kembali ke rumahnya. Bu, jalannya becek sekali. Aku takut terpleset. Jangan cepat putus asa, kata ibunya dengan marah. Kalau kau pulang tanpa membawa tepung yang kuperlukan, awas, akan kuajar dengan terompahku. Gary tahu ibunya tak pernah berbohong dan mengatakan sesuatu hanya untuk menakut-nakutinya. Maka berangkatlah ia sekali lagi dengan mengeluh dan mengomel. Jalan yang dilaluinya becek dan licin berlumpur. Gary terus berjalan mendaki bukit kecil dan kemudian menuruninya. Di balik bukit itu terdapat sebuah sungai. Biasanya ada bagian yang dangkal yang bisa dilalui dengan menggunakan sepatu boot. Tetapi air meluap sangat tinggi hari itu. Hingga tak mungkin Gary bisa menyeberang melalui bagian yang dangkal itu sekalipun. Astaga, seru Gary sambil berdiri memandangi sungai dari kaki bukit yang baru saja dilaluinya. Rupanya hujan badai kemarin itu bukan hanya meluapkan air sungai saja. Lihatlah, batu-batu besar menumpuk di tepian sungai. Mana mungkin aku melewatinya? Memang benar. Batu-batuan besar yang menumpuk di kaki bukit itu terbawa arus air yang sangat deras pada waktu hujan badai sehari sebelumnya. Gary memandang sungai di seberang tumpukan batu itu dengan putus asa. Airnya tinggi sekali, ujarnya. Tak mungkin aku bisa menyeberanginya. Kalau kupaksakan juga, air akan masuk ke dalam sepatu botku. Itu sudah pasti. Maka duduklah Gary si cepat berputus asa pada sebuah batu sambil memandang sungai dengan hati yang sedih. Aku tak bisa pergi ke pasar. Lewat tumpukan batu itu saja sudah tidak mungkin. Aku pasti terpeleset. Belum lagi menyeberangi sungai yang airnya meluap setinggi itu. Oh tidak, tak mungkin aku bisa sampai ke pasar. Tetapi Gary takut pulang. Kalau aku pulang, ibu pasti menghajarku dengan terompanya. Ibu takkan percaya bila ku ceritakan semuanya yang menjadi penghalang kepergianku ke pasar ini. Beliau akan mengatakan aku terlalu mudah berputus asa, lalu memarahiku.
Jadi pulang pun aku tak bisa. Gary duduk sambil berpangku tangan, menarik napas dalam dan mengeluh. Dia tidak bisa pergi ke pasar dan tidak berani pulang. Terpaksa aku menunggu di sini sampai air sungai turun kembali. Mungkin seminggu lamanya. Pikir Gary. Bagaimana caranya mendaki tumpukan batu itu supaya tidak terpleset? Oh, betapa malangnya nasibku ini. Tiba-tiba terdengar oleh Gary ada orang bernyanyi-nyanyi dengan riangnya. La 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 la. Gary menoleh ke belakang. Tampak olehnya Fanny si pantang menyerah. Gadis itu periang dan tak pernah berputus asa. Ia juga selalu mau menolong siapapun yang memerlukan bantuan. Senang hati Gary melihatnya. Namun, ia tetap menunjukkan wajah sedih dan bicaranya sangat perlahan. Kita tak bisa lewat tumpukan batu itu. Dan seandainya bisa pun, tak mungkin kita bisa menyeberangi sungai. Lihatlah airnya, Fanny, tinggi sekali. Kita tak mungkin bisa menyeberanginya. Fanny berdiri mengamati pemandangan di depannya. Ia tertawa melihat Gary yang nampak begitu bersedih. Rupanya kau memang ingin ada sesuatu yang menghambat perjalananmu ke pasar, ucap Fanny. Begitu melihat ada penghalang, langsung saja kau duduk dan berputus asa. Kalau kau jadi aku, kau pun akan berbuat begitu. Gary berkata marah. Jangan terlalu cepat menertawakan orang. Aku geli melihatmu, ujar Fanny si pantang menyerah. Kalau aku jadi kau, aku akan cari jalan supaya bisa menyeberang dan kakiku tak perlu basah oleh air sungai. Omong kosong, saut Gary. Kalau tak percaya, lihat saja apa yang akan kulakukan ini, kata Fanny. Gadis itu berjalan mendekati tumpukan batu yang menghalangi jalan. Jangan lewat di situ, nanti kau jatuh, seru Gary. Tapi Fanny tidak mempedulikannya. Diambilnya sebuah batu dari tumpukan itu dan kemudian dilemparkannya ke sungai. Lalu diambilnya sebuah lagi dan dilemparkannya. Sini, bantu aku, serunya kepada Gary. Napas gadis itu mulai terengah-engah. Batunya berat-berat. Kau anak laki-laki, kau pasti kuat mengangkatnya. Gary membantu Fanny melemparkan batu-batu itu ke dalam sungai. Dalam sekejap, nampak olehnya ada semacam jalan yang bisa mereka lalui di antara tumpukan batu itu. Tentu saja, sebab tumpukan batu di tempat itu telah mereka pindahkan ke sungai. Gary berseru kaget. Lihat, kita bisa lewat di celah itu. Dan, oh, batu-batu yang kita lemparkan tadi membentuk semacam titian yang bisa kita lalui pada waktu menyeberangi sungai. Memang benar. Tinggal melemparkan beberapa buah batu lagi, maka akan sempurnalah titian sungai itu. Betul bukan? Apa kataku tadi? Ujar Fanny girang. Batu yang semula menghalangi akhirnya malah bisa berguna. Aku kan bilang, kalau mau menggunakan akal, tentu ada jalan keluarnya. Kau memang pandai, kata Gary. Ah, tidak, saut Fanny. Bedanya, aku tidak cepat berputus asa dan menyerah. Cuma itu.
Aku tak pernah duduk sambil mengeluh. Aku tak bisa ini, atau aku tak bisa itu. Seperti kau, aku selalu mengatakan kepada diriku sendiri, akan ku cari jalannya. Dan jalannya selalu ketemu. Asal mau dan tidak cepat menyerah, pasti bisa. Oh, Ujar Gary. jadi kalau mau dan tidak cepat menyerah, orang akan jadi pandai. Sedangkan kalau cepat berputus asa, orang akan jadi bodoh. Mulai sekarang, aku takkan lagi duduk berputus asa seperti tadi. Gary dan Fanny menyeberangi sungai. Karena melewati titian batu, maka kaki mereka tidak basah sama sekali. Gary merasa lega membayangkan dirinya pulang membawa tepung yang diminta ibunya. Beliau takkan marah dan menghajarnya dengan terompah. Untunglah kau datang. Katanya kepada Fanny. Kalau aku mendapat kesulitan lagi, lain kali aku akan berdoa supaya kau datang. Jangan begitu. Sergah Fanny. Berusahalah mencari jalan sendiri dan bantu aku kalau aku memerlukan bantuanmu. Mudah-mudahan Gary bisa. Kalau adik-adik hendak pergi ke pasar, siapakah teman yang kau pilih? Gary si cepat berputus asa atau Fanny si pantang menyerah? Kakak tahu siapa yang hendak kakak pilih. Nah adik-adik, sampai di sini dulu perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa mengajak papa, mama, saudara, teman, dan semua kenalan kita untuk mendengarkan Tori. Kita akan berjumpa lagi minggu depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kita bertemu lagi di acara Tori. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan masih memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kami buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Roh Kudus, kuasai kami sepenuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengar cerita tadi. Ada dua orang yang berbeda karakter. Yang satu cepat putus asa, banyak alasan. Yang satu penuh semangat, banyak ide. Kalau kita mau jujur, kita semua lebih banyak seperti Gary. Banyak alasan kalau dikasih tugas. Seperti cerita tadi, begitu Gary melihat banjir, dia langsung memutuskan untuk pulang ke rumah. Tidak bisa aku lewati, nanti aku terpleset dan lain sebagainya. Gary memikirkan yang negatif-negatif dulu dan dia tidak mau berdoa minta tuntunan Tuhan. Gary anak yang malas. Jadi orang yang cepat putus asa
sebetulnya dia adalah pemalas. Malas berpikir, malas belajar, malas bekerja, dan pasti malas berdoa. Selalu banyak alasan dan selalu berpikir negatif. Kita tidak boleh mencontoh Gary ya adik-adik. Firman Tuhan hari ini di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah karena terlalu panjang. Ya, di sini Tuhan memberikan kepada kita masing-masing suatu talenta atau kemampuan. Ada yang suaranya bagus sekali. Nah, bisa buat nyanyi untuk Tuhan atau jadi pemimpin pujian. Ada yang pinter main musik, juga bisa melayani di gereja. Ada yang suka dan pinter ngomong. Wah, kalau disuruh bercerita, bagus sekali. Banyak yang mendengarkan. Itu bisa dipakai untuk menghibur teman yang susah atau bisa untuk berkhotbah. Terus apa lagi? Oh iya, ada juga yang punya talenta suka membantu teman. Seperti Fani di cerita tadi. Dia seperti malaikat, selalu hadir di saat ada yang butuh bantuan. Karena kebaikannya itu, dia punya banyak teman. Orang seperti ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa ke Tuhan. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Tuhan mau semua talenta itu dikembangkan sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, di dalam Matius tadi, Tuhan memberikan talenta kepada orang itu beda-beda. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1 talenta. Talenta itu semua harus dikembangkan. Nah, pada hari yang tidak diduga-duga, tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan memanggil mereka semua. Mulai dari yang terima 5 talenta, Tuhan bertanya, apa yang telah engkau kerjakan dengan 5 talenta itu? Orang itu menjawab dengan muka berseri-seri, Tuhan, 5 talenta yang Tuhan berikan kepada saya telah menghasilkan 5 talenta. Jadi sekarang ada 10 talenta Tuhan. Wah, Tuhan sangat senang dan memberikan 2 jempol. Bagus sekali, engkau orang yang rajin dan bisa dipercaya. Sekarang tak kasih bonus. Bonusnya apa? Wah, bonusnya adalah kebahagiaan. Ini yang dirindukan oleh setiap manusia di dunia. Ingin hidup bahagia. Demikian juga yang terima 2 talenta mendapatkan hal yang sama. Sekarang giliran yang terima 1 talenta. Apa yang dikatakan orang itu? Wah, kayak Gary orang ini ya. Banyak alasan, bahkan kecewa karena hanya diberi 1, yang lain dikasih banyak. Berarti Tuhan ini jahat, pilih kasih. Adik-adik, waktu Gary banyak alasan ke ibunya, ibunya marah enggak? Ibunya marah, bahkan mengancam. Awas, kalau kamu pulang tidak membawa tepung, kau akan kuhajar dengan terompahku. Demikian juga Tuhan terhadap orang yang menerima
1 talenta ini, Tuhan marah dan berkata, "Kau hamba yang jahat dan malas." Dan orang ini dihukum sama Tuhan. Dan apa yang ada pada orang ini diambil lagi oleh Tuhan. Jadi orang ini sudah tidak punya apa-apa lagi, alias miskin. Adik-adik harus diingat ya, Tuhan benci sama orang yang malas, banyak alasan, dan cepat putus asa. Jadilah seperti Fani dalam cerita tadi, yang selalu penuh semangat, rajin, suka menolong. Orang yang seperti ini, Tuhan pasti selalu memberikan ide-ide yang baru. Mau adik-adik? Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ampuni kami kalau kadang kami berlaku jahat dan malas. Hari ini kami bertobat dan berjanji menjadi anak Tuhan yang rajin, penuh semangat, dan suka menolong. Roh Kudus, mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pesan kakak, ayo semangat terus. Jadilah berkat di mana-mana, supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.